Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua dikasih panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali, duduk di dalam majelis yang mana kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah, semoga berkah daripada duduknya kita di sini bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bisa menjadi sebab derajat kita diangkat oleh Allah, bisa menjadi sebab dosa-dosa kedua orang tua kita dimaafkan oleh Allah, bisa menjadi sebab derajat kedua orang tua kita diangkat oleh Allah, bisa menjadi sebab kita memiliki keturunan yang saleh dan salehah, bisa menjadi sebab hajat-hajat kita baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhrawi dikabulkan oleh Allah, bisa menjadi sebab segala urusan kita dipermudah oleh Allah, bisa menjadi sebab rezeki kita dilancarkan oleh Allah, bisa menjadi sebab kita semua dijadikan hamba-hamba yang beruntung dan selamat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin di antara pian-pian juga di dalam jadwal majelis masih ada yang belum tahu tanggal berapanya. Intinya kalau untuk majelis taklim, pian bisa tanya kepada panitia, khususnya Haji Hairi, beserta panitia-panitia yang lainnya, untuk tanggal bulan depannya dan bulan depannya lagi, supaya apa? Niat supaya bisa istiqomah. Jadi tanya info majelis, cari tahu daripada info majelis. Jangan cuma info ngopi aja. Kita kan tahunya tiap malam info ngopi di mana malam ini. Info ngopi lur, di mana? Oh, warung ini. Masya Allah, kalau ngopi semangat. Oh, di rumahnya Amang ini semangat. Tapi kalau untuk cari info majelis kadang goler. Jadi kalau untuk majelis terus cari info supaya apa? Kita niat di dalamnya, yaitu supaya jadi hamba yang lebih baik, berkah daripada ilmu. Sebagaimana ulun sering membawakan hadis Rasulullah, may yuridillahu bi khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, saya bertafsir mengatakan kebaikan ini banyak artinya. Khususnya mu'tamadnya mereka mengatakan al-jannah, yaitu surga. Barang siapa yang dikehendaki surga oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang urusan agama. Di dalam majelis, orang yang beruntung yaitu adalah orang yang mana sebelum belajar ilmu itu tadi, di dalam majelis itu tadi, dia banyak-banyak niat baik. Makanya katanya Rasulullah, paling beruntungnya orang adalah yang paling pintar di dalam urusan niat. Sesuatu yang mubah gara-gara niat baik akhirnya dapat pahala. Makan pian, makannya ini mubah, tapi gara-gara pian niat, ulun makan ini supaya ulun nanti ibadah ulun kuat, supaya ulun tulak ke pengajian ulun semangat. Jadi seperti itu, pahala. Padahal makannya adalah mubah. Di dalam majelis gitu juga, pian perbanyak niat dan juga perbanyak doa. Sebagaimana ayah Imamul Ghazali, setiap ada majelis ilmu, majelis sholawat, majelis Quran, selalu doa minta sama Allah. Beliau bukan orang alim, beliau orang biasa. Cuman gara-gara semangat hadir majelis ilmu, di dalam setiap majelis ilmu dia selalu abahnya ini selalu berdoa kepada Allah, minta supaya memiliki keturunan yang alim. Abahnya kadakawa keturunannya barang. Nah, jadi seperti itu.
Doa minta sama Allah, ya Allah, itu ada ulama ya Allah, ahli ilmu ya Allah. Semoga kelak ulun punya anak ataupun cucu yang alim juga ya Allah. Doa minta sama Allah. Khususnya biar sudah punya anak ataupun belum punya anak, doa dari sekarang minta kalau punya anak supaya anaknya jadi anak yang soleh ataupun solehah. Pengen punya anak soleh solehah? Ingin. Sekaya apapun pian, setinggi apapun jabatan pian, kalau punya anak yang gak soleh ataupun gak solehah, kurang ngajar sama orang tuanya, gak nurut sama orang tuanya, tersiksa pian, gak nyaman hidup pian. Tapi kalau punya anak yang berbakti sama orang tua, punya anak yang nurut sama orang tua, punya anak yang soleh ataupun soleha, insya Allah hidup pian senang. Betul. Makanya minta di dalam majelis, ya Allah, semoga berkah daripada majelis ini, ulun nanti punya keturunan yang soleh ataupun soleha. Anak ulun ya Allah, cucu ulun ya Allah, macal mereka. Anak ulun yang sudah ganal katujuh balalah, keluyuran kemana-mana. Kadang abahnya juga. Semoga ya Allah mereka bisa berubah ya Allah. Semoga bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ataupun menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada resep, tips jika kita pingin punya anak yang soleh ataupun soleha, khususnya anak yang bagus agamanya, khususnya terlebih lagi kalau pian punya anak yang lagi belajar agama ataupun di pondok. Kepingin anak pian berhasil, kepingin anak pian sukses di dalam belajar ilmu agama, baik itu di madrasah, di TPA ataupun di pondok pesantren. Gimana caranya? Ini kebiasaan daripada para habaib ataupun orang-orang soleh ataupun para ulama. Di setiap hari lahirnya anak, jadi diingat-ingat anak pian lahirnya hari apa? Di setiap hari lahirnya anak pian sodakoh. Jadi di setiap hari lahirnya anak pian keluarkan sodakoh. Niat di sodakohnya pian itu pian niatkan, ya Allah, semoga ulun mempunyai anak ataupun cucu keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Semoga sukses di dalam belajar ilmu agama ya Allah. Di dalam setiap hari lahirnya anak. Beb, ulun kada kawak sodako beb, kada berduit. Gimana? Puasa. Puasa niatkan untuk anak. Semoga berkat puasanya ulun, anak ulun bisa sukses agamanya, bagus agamanya. Jadi seperti itu. Sebagaimana Rasulullah puasa setiap hari Senin. Kenapa sih kok Rasulullah puasa hari Senin? Apa kata Rasulullah? Fihi wulidtu, karena aku dilahirkan di hari Senin. Akhirnya Rasulullah puasa di hari Senin. Begitu juga kita kalau kepingin jadi orang baik, jadi orang bagus, misalnya bisa kita lahir hari apa? Oh, hari Selasa beb, Rabu beb, ataupun Jumat, nggak apa-apa, puasa. Niatkan apa? Untuk mensyukuri hari kelahiran pian, karena di dalamnya pian dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi seperti itu. Kalau bisa sodakoh ya sodakoh. Niatkan supaya punya anak yang soleh ataupun solehah. InsyaAllah kita semua punya anak soleh soleha ya. Amin. Itu yang pertama. Doa minta sama Allah supaya punya keturunan soleh dan soleha. Yang kedua, di dalam majelis orang yang paling beruntung adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Majelis, hadir pengajian, niatkan ya Allah, ulun taubat ya Allah. Loh beb, besoknya beb terulang lagi ternyata maksiatnya beb. Gimana? Taubat lagi. Nggak apa-apa. Taubat lagi, jangan sampai pian putus asa daripada taubat. Asal nggak dibuat mainan. Oh gampang aja esok ulun taubat. Ini buat mainan berarti.
Ini maksudnya kalau pian ternyata terulang lagi maksiat, besok taubat lagi. Jangan ditunda. Yang ditunda ini yang bahaya. Ataupun putus asa, itu dari setan. Itu dari setan. Niat taubat. Ya Allah, mumpung ada majelis ilmu, mumpung ada majelis taklim, semoga ini bisa menjadi sebab ulun punya dosa banyak ya Allah. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu nangis. Nangis mulai baca zikir tadi rotib sampai dengarkan nasihat ataupun pengajian ilmu, nangis. Ulun pernah jelaskan, air laut itu sedikit apa banyak? Banyak. Cuma air laut nggak bisa memadamkan api neraka. Tapi air mata pian walaupun setetes yang mengalir daripada mata pian, diniatkan pian ketika itu menangis karena ingin taubat kepada Allah. Pian nangis karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Pian nangis meneteskan air mata walaupun setetes karena pian rindu kepada Nabi Muhammad. Satu tetes air mata pian itu bisa menjadi sebab pian terhindar daripada api nerakanya Allah. Air laut banyak tapi nggak bisa memadamkan api neraka. Tapi satu tetes air mata pian yang ngalir daripada mata orang yang bertaubat kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah ataupun rindu kepada Nabi Muhammad, insya Allah bisa menghindarkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib kada kawak bib ulun nangis sudah bib nggak bisa, nangis-nangiskan walaupun nggak keluar air mata nggak apa-apa sudah. Allah lebih tahu niat pian. Insya Allah itu semua bisa menjadi sebab juga pian terhindar daripada adab kubur ataupun adab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, niatkan di majelis ilmu supaya bertambah ilmu kita. Rasulullah aja, Rasulullah loh ini ya, gak nunggu pian, gak nunggu kita orang-orang awam ini. Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah untuk minta. Apa yang diminta Rasulullah? Allah memerintahkan Rasulullah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Masih minta kepada Allah supaya ditambah ilmu. Kita kadang ya Allah ilmu pas-pasan, kadang nggak mau belajar ilmu lagi sudah. Ulun sudah sampai, Beb. Sudah sampai mana? Sampai Palangka ya. Nah, ini jangan sampai ada di dalam diri kita ngerasa puas untuk belajar ilmu. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan, kerahkanlah kemampuanmu semua kemampuanmu untuk engkau mencari ilmu, belajar ilmu. Katanya ilmu apa? Dan aku akan memberikan sebagian. Semakin orang itu alim, semakin orang itu pinter, maka dia akan semakin haus tentang belajar ilmu. Tapi kalau orang itu tidak mau belajar ilmu, berarti dia sama aja lalai. Kenapa? Karena kewajiban ilmu ini mulai dari kita bayi sampai kita di alam kubur, selesai. Jadi nggak ada ceritanya ulun sudah tua Beb, sudah nggak perlu lagi belajar ilmu. Salah. Justru semakin tua kalau bisa semakin semangat. Untuk apa? Bekal kita di akhirat. Jadi seperti itu. Kadang cukup anak-anak aja. Ulun pian nggak diminta untuk mondok, enggak. Nah, kalau ada pengajian ilmu seperti ini, hendaknya kalau bisa pian umpat, ikut. Semoga itu menjadi tanda daripada pian ini termasuk orang yang mengamalkan daripada ilmu. Bukan hanya belajar ilmu aja, tapi bisa mengamalkan ilmu. Orang ini kalau sudah nggak punya ilmu bahaya, ibadahnya banyak rusaknya daripada betulnya, banyak nggak sahnya daripada sahnya. Umpatan wudhu aja, pokoknya basah. Habis itu pokoknya seperti ini, padahal nggak tahu
niatnya seperti apa, ataupun istilahnya tata caranya ya apa, sholat, puasa, zakat. Nggak tahu, nggak paham dia belajar ilmunya, jual beli, nggak paham tentang ilmunya. Akhirnya apa? Kena riba, ibadahnya banyak nggak sahnya. Padahal sampai benjol sudah. Sampai benjol sudah, tapi ternyata banyak nggak sahnya. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang dia itu beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka banyak diantara amalnya itu yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang semangat belajar ilmu. Bahaya orang kalau sudah dia itu ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya ada nanti orang ini sama-sama nggak punya ilmu, sama-sama nggak mau belajar ilmu. Sholat satunya jadi imam, satunya jadi makmum. Yang jadi imam, masya Allah suaranya nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai. Sampai amin. Selesai sholat, makmumnya ngomong sama imam. Nyamannya suara pian. Masya Allah. Imamnya jawab apa? Itu ulun belum wudu. Apalagi sudah wudu. Belum wudu sudah nyaman, apalagi sudah wudu. Kata makmumnya, oh wallah, nggak sah salatnya, walaupun suaranya nyaman. Kadang ada orang yang ngomong sama ulun ini beb, semangat beb kalau udah urusan sholat. Bahkan kadang belum adzan ulun sudah sholat. Jangankan nunggu adzan, belum adzan ulun sudah sholat. Ya nggak sah. Belum adzan sudah sholat. Ini orang kalau gak punya ilmu akhirnya bahaya. Ulun nonton apa-apa aja, niat-niat yang perlu pian baca ataupun doa-doa yang perlu pian baca di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu niatkan untuk cari berkah. Berkah itu apa sih? Ma ma'anil barokah. Apa artinya barokah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Baik itu kebaikan yang kita sadari ataupun enggak kita sadari. Pian hadir majelis ilmu, pian dekat dengan orang soleh, niat ngambil berkah. Kadang pian enggak sadar, rezeki pian tahu-tahu lancar. Keluarga pian yang aslinya dulu enggak baik, tahu-tahu sekarang jadi baik. Keluarga pian yang dulunya mungkin susah untuk sholat berjamaah, sholat bareng, sekarang kok jadi gampang ya. Susah untuk belajar ilmu, sekarang kok mudah ya. Itu namanya berkah. Istri pian dulunya susah untuk dinasehati, sekarang kok mudah ya. Suaminya ibu-ibu dulunya nggak baik, kok sekarang jadi baik ya. Itu namanya berkah. Anaknya gitu juga. Kok sekarang anak ulun kok jadi pinter gini ya? Itu termasuk bagian daripada barokah. Yang kita sadari ataupun nggak kita sadari. Sehat itu juga berkah. Pian sehat. Yang aslinya dulunya itu nggak kurang sehat, sering sakit-sakitan. Kok sekarang sudah apa? Alhamdulillah sehat ya. Itu termasuk daripada bagian berkah. Para sahabat dulu mereka semangat nyari barokah, luar biasa. Sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu setiap peperangan beliau itu selalu dikasih kemenangan oleh Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Khalid bin Walid ini dalam setiap perang selalu membawa rambutnya Rasulullah. Jadi rambutnya Rasulullah itu yang mana beliau pernah potong rambut itu selalu dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Walid, khususnya ketika setiap peperangan ditaruh di songkoknya gitu. Hingga suatu waktu beliau ketika perang, imamahnya ini jatuh, ini lagi perang. Kemudian para sahabat ngelihat Sayyidina Khalid bin Walid ini tengah-tengah perang bingung nyari sesuatu,
Nyari apa engkau wahai Sayyidina Khalid bin Walid? Aku lagi cari daripada rambutnya Rasulullah yang terjatuh. Loh, ini perang ini. Apa? Cepat sudah. Enggak usah cari lagi. Enggak mau. Akan aku cari sampai ketemu. Karena berkah daripada rambut tersebut, aku selalu dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat mereka juga cari berkah. Sebagaimana dulu pernah dikisahkan di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid. Beliau itu mempunyai seorang muhibbin namanya Al-Habib Ahmad As-Segaf, yang cintanya luar biasa kepada Habib Ali Habsyi. Luar biasa cintanya. Hingga suatu waktu Habib Ali Habsyi, Habib Ahmad As-Segaf ini, ketika beliau menikah, beliau dikaruniai anak. Lah anaknya beliau ini ketika baru lahir langsung dibawa menuju Habib Ali Habsyi. Ya Habib, aku minta barokah nama kepada engkau. Akhirnya dikasih nama oleh Habib Ali Habsyi dengan nama Abdul Qadir. Dinamai Abdul Qadir. Dibawa pulanglah anak tersebut. Hingga satu waktu selang beberapa saat anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Sedih. Tapi setelah itu tidak lama punya anak lagi, hamil lagi. Ketika punya anak lagi, lahir lagi, dibawa lagi oleh Habib Ahmad As-Segaf ini menuju Habib Ali Habsyi. Dinamai lagi dengan oleh Habib Ali dengan nama Abdul Qadir, anak kedua. Bawa pulang oleh Habib Ahmad ini. Ketika pulang, selang beberapa lama anak itu meninggal lagi. Meninggal lagi. Bikin anak lagi. Bikin anak lagi. Ya, namanya masih muda ya. Kalau pian sudah tua itu sudah pakai obat, pakai jamu sudah. Manten baru ini. Yang ketiga, hamil lagi istrinya, lahir. Ketika lahir oleh Habib Ahmad. Habib Ahmad ini cintanya luar biasa sama Habib Ali Habsyi. Mau dibawa lagi, istrinya nahan. Pak, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Habib Ahmad As-Segaf mengatakan, mau aku bawa ke Habib Ali Habsyi. Apa jawaban daripada istrinya? Lu nanti anak kita mati lagi. Anak kita mati lagi. Apa jawaban Habib Ali Habsyi? Apa jawaban Habib Ahmad As-Segaf? Beliau mengatakan, lebih baik anakku meninggal dunia, tapi dia sempat mendapatkan berkah daripada orang soleh, daripada anakku panjang umur tapi dia tidak pernah sama sekali mendapatkan berkah daripada orang soleh. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibawa oleh Habib Ahmad As-Segaf menuju Habib Ali Habsyi. Akhirnya kata Habib Ali Habsyi, nah ini adalah anak yang mampu menyandang nama Abdul Qadir. Dan kelak anak ini akan diberikan oleh Allah panjang umur dan menjadi ulama besar di zamannya. Subhanallah, betulan. Akhirnya lahirlah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub. Usianya 100 tahun lebih. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah orang soleh. Dan termasuk yang dinamai juga oleh Habib Ali Habsyi ini, Abdul Qadir, dengan nama Abdul Qadir itu abahnya Habib Syekh AA itu loh. Yang apa? Syair-syair biasanya Habib Syekh bin Abdul Qadir. Nah itu termasuk mendapatkan berkah nama daripada Al-Habib Ali Habsyi. Yang mana Habib Abdul Qadir itu sendiri sampai-sampai wafatnya jarang orang bisa mendapatkan wafat seperti itu. Gimana wafatnya? Beliau wafat di hari Jumat, dan ketika menjadi imam sholat Jumat, waktunya ketika sujud terakhir di dalam sholat Jumat.
Allah, masya Allah. Orang aja ketika sholat fardu aja sudah banyak yang kepingin meninggal seperti itu. Ini di hari Jumat. Dikatakan barang siapa yang dia itu meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumat, itu salah satu tanda dia diberikan husnul khotimah oleh Allah. Kemudian di saat menjadi imam sholat Jumat dan di sujud terakhir sholat Jumat, masya Allah, luar biasa. Itu abah daripada Habib Syekh. Itu pun sebelum meninggal ngasih tahu duluan. Sama Al Habib Najib, makmumnya ketika itu di belakang beliau. Jadi dikasih tahu sesuatu. Para istilahnya jamaah sholat bingung ketika itu. Ini ngomong apa ini Habib Abdul Qadir? Rupanya beliau kayak sudah tahu gitu. Kayak sudah tahu. Orang soleh ya, orang alim, tahu tanda kalau sudah hampir sampai waktunya itu sudah tahu. Kalau pian amal apa yang sudah kita perbuat ini masih banyak, masih kurang kita ini. Jadi kita masih nggak punya amal apa-apa. Insya Allah dikasih husnul khotimah semuanya. Jadi niat cari berkah, jangan bosan niat cari berkah. Sampai-sampai kalau ada orang soleh, ada ulama, ada habaib datang, itu bawa anak kita, suruh doakan. Kenapa? Supaya anak kita dapat berkah. Kita juga abahnya ataupun anaknya, insya Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bisa jadi kebanggaan daripada orang tua. Jadi cari berkah. Kemudian jadi begitu juga rezeki. Kita minta sama Allah. Ya Allah, ulun minta ya Allah berkah daripada majelis. Berilah ulun rezeki yang lancar ya Allah. Orang kan pasti diantara kita pengen nggak jadi orang sugih? Pengen nggak? Pengen. Ada yang nggak kepingin? Ya, semuanya kepingin. Cuma mintanya sama Allah itu jadi orang yang sugih ataupun rezekinya lancar tapi berkah gitu loh. Dengan rezeki tersebut dikasih berkah. Yang mana dengan rezeki tersebut kita rajin mengeluarkan zakat dan juga rajin di dalam bersedekah. Jangan minta sama Allah dikasih rezeki lancar gitu aja, tapi nggak berkah, percuma. Kenapa? Karena rezeki tersebut jangan-jangan nanti bisa menjadi sebab pian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun itu diajarkan kalau minta rezeki sama Allah, ya Allah, lancarkan rezekiku ya Allah, dan juga kasih berkah terhadap rezekiku, dan jangan sampai rezekiku tersebut ya Allah menjadi sebab aku diadab oleh Engkau ya Allah. Maksudnya apa? Semakin lancar rezekinya, semakin lupa sama Allah. Nah, ini rezeki yang bisa menjadi sebab kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pelanggan semakin banyak. Dulunya dia sholatnya tepat waktu. Pelanggannya tambah banyak, akhirnya apa? Sholatnya parai. Sholat duhur, sales datang bipai. Barang datang nah 1 truk 2 truk. Akhirnya apa? Kada kawal lagi sholat duhur. Kenakin di waktu asar aja. Parai sudah. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Itu namanya rezeki yang bisa menjadi sebab pian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau kita rezeki yang seperti itu. Kita maunya rezeki yang bisa semakin dekat kita kepada Allah. Jadi pian diuji sama Allah. Ayo, kamu dulu tokonya kecil, sekarang sudah ganal. Kamu dulu pelanggannya sedikit, sekarang sudah banyak. Apakah pian tambah dekat sama Allah atau tambah jauh? Introspeksi. Ya Allah, kok ulun tambah jauh ya? Dulu ulun sholatnya rajin. Dulu ulun senang ke masjid. Dulu ulun senang ke majelis ilmu, majelis sholawat, senang baca Quran. Kok sekarang tambah sibuk ya? Tambah lupa ya baca Quran. Tambah jarang ya sholawat, tambah jarang ya baca zikir, tambah jarang ya belajar ilmu, tambah jarang ulun sholat berjamaah. Nah, ini hati-hati. Itu berarti rezeki yang nggak barokah.
Makanya minta sama Allah dikasih rezeki yang berkah. Pengen kan jadi orang sugih? Pengen ya. Tapi jadi orang yang sugih yang berkah terhadap rezekinya, yang insya Allah bisa rajin mengeluarkan zakat dan juga rajin bersedekah. Nggak ada orang yang kepingin miskin. Ada di sini yang kepingin jadi orang miskin? Ada? Ada? Loh, orang miskin itu nanti masuk surganya duluan dari orang kaya. Ada yang mau? Hah? Nggak banyak hisapnya. Tapi kalau orang kaya dia mau mengeluarkan zakat dan juga senang bersedekah, insya Allah dia masuk surga tanpa hisab. Amin. Rasulullah pernah doa, ya Allah, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk daripada golongan orang-orang miskin. Doa seperti itu Rasulullah. Pernah pian minta seperti itu. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang miskin. Ada yang minta seperti itu? Ada harapan ya. Jadi minta miskin. Ya Allah, itu saking Rasulullah itu menyenangkan hati daripada orang-orang miskin. Anu beb, ulun kada apa-apa bipai, ulun miskin asal bahagia. Wah, nggak apa-apa miskin asal bahagia. Ini bohong berarti. Kalau memang ada orang yang mengatakan seperti itu, ya sudah, pian ulun doakan miskin terus. Kenapa? Supaya bahagia terus. Kalau pian mengatakan gak apa-apa miskin asal bahagia. Jadi semua orang kepingin sugih, tapi minta sama Allah dikasih rezeki yang barokah. Insya Allah dengan rezeki tersebut bisa menjadi sebab kita dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih kopi nih, disuruh belawas ini. Sudah masuk waktu azan ya. Biar azan dulu ya. Biar azan dulu. Azan dulu terus enggak usah berdiri, duduk aja. Jadi langsung lanjut lagi kita pengajiannya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة العين لسيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك لنا في الحال والمال والأهل والعيال يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Sampai-sampai Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu tadi, itu ijazah daripada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, doa yang dibaca setelah selesai azan. Jadi sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kemudian ditambahi Rabbi filli wali walidayya 5 kali, ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikatakan barang siapa yang dia itu membaca Rabbi filli wali walidayya 5 kali, ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia akan dicatat oleh Allah termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun semasa hidupnya dia belum sempat berbakti kepada orang tua. Itu dimasukkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam doa setelah adzan. Kemudian ditambahi Allahumma barikli fi auladi, ya Allah berkahi daripada anak-anak turunku ya Allah. Jadi setiap selesai adzan itu sudah selalu baca doa. Punya anak ataupun masih belum punya anak, dibaca. Kenapa? Karena beliau mengajarkan sebagaimana Rasulullah mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun. Doa di antara adzan dan iqamah itu mustajab. Fad'u kata Rasulullah, maka berdoalah kalian. Insyaallah barang siapa yang dia itu ingat ataupun mau berdoa setelah adzan, antara adzan dan iqamah, maka insyaallah itu bisa menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya anak. Kalau punya anak, jangan terlalu sering senang dipuji. Jangan terlalu senang dipuji. Kadang kita kebiasaan punya anak suka majang foto anak-anak kita. Katanya Rasulullah sampai ngajarkan doa supaya kita ini dihindarkan daripada penyakit ain, penyakit mata. Penyakit mata. Itu kita nggak tahu. Dikatakan masing-masing orang ini mempunyai pandangan mata yang tajam. Maksudnya apa? Kalau muji sesuatu, orang yang dipuji ini bisa berubah. Nah, nggak tahu di antara pian ini termasuk yang keturunan yang punya pandangan mata tajam itu yang mana? Yang siapa? Jadi katanya Rasulullah, makanya jangan senang dipuji. Kalau dipuji orang, langsung bacai sholawat. Misalnya ada orang ada orang muji, oh anaknya lucunya ya, anaknya gemesin ya. Pian jangan seneng, langsung seneng gitu ndak. Seneng nggak apa-apa, tapi sambil pian bacai Masya Allah tabarakallah. Pian bacai Masya Allah tabarakallah. Supaya apa? Dihindarkan dari penyakit mata. Jadi kalau ada orang muji, bacai doa tersebut. Supaya apa? Itu tadi benteng untuk anak. Atau sholawati juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kayak itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawati supaya apa? Menghindarkan daripada penyakit ain. Jadi 2, Masya Allah tabarakallah. Pian mobil gitu juga. Kadang kan ada orang tulisi Masya Allah tabarakallah. Kadang takutnya apa? Mobilnya dipuji. Orang yang puji nih punya pandangan mata yang tajam. Gara-gara dipuji nggak lama mobilnya tabrakan. Gak lama mobilnya rusak. Makanya kalau ada orang muji, baik itu muji diri pian, anak pian, rumah pian, segala sesuatu yang pian miliki, langsung ucapkan Masya Allah tabarakallah. Kemudian sholawati. Supaya apa? Dihindarkan dari penyakit mata. Sampai zaman dulu itu ada segerombolan orang, kelompok daripada yang pandangan matanya tajam seperti itu. Kalau udah muji, yang dipuji ini berubah. Misal muji bunga, bunga ini indahnya ya, langsung layu. Bunga itu dipuji langsung layu. Itu namanya penyakit ain, penyakit mata. Itu ndak bisa diobati dengan kayak medis biasa, ndak bisa. Itu ada memang orang-orang yang istilahnya bisa mengobati. Biasanya daripada kalangan para ulama ataupun para habaib, ada yang mempunyai ijazah langsung untuk mengobati penyakit ain tersebut.
Anak, khususnya anak bayi itu paling rawan. Makanya jangan gampang-gampang majang fotonya anak bayi ataupun anak kecil ataupun anak yang udah besar. Kalau misalnya majang, biasanya kan ada orang mukanya ditutupi. Kenapa? Supaya nggak dilihat sama orang, supaya nggak menghindari daripada pujian-pujian itu tadi. Kalau pian tahu sendiri ada yang muji, lucunya anak pian. Kalau misalnya kadang orang kan nggak sadar, habis dipuji, misalnya pinternya ya, besoknya sakit. Besoknya sakit. Atau lucunya anaknya ya, gemesin, besoknya langsung anaknya sakit. Nah itu biasanya kena penyakit ain itu tadi. Makanya kita kalau punya istilahnya anak ataupun diri kita dipuji sama orang, pian gagahnya, luar biasa. Itu sholawati, Allahumma shalli ala Muhammad, ataupun Masya Allah tabarakallah. Kalau enggak gitu takutnya besok pian garing, maksudnya gagah jadi loyo, takutnya seperti itu. Apa ini semua dikembalikan kepada Allah. Kita berlindung supaya selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham, diri kita, keluarga kita ataupun sesuatu yang kita miliki. Jika ada orang yang muji, hendaknya kita bacai Masya Allah tabarakallah ataupun disolawati. Jadi seperti itu. Apa ini? Membaca kitab, waktunya sudah apa? Udah nggak apa-apa. Baca kitabnya mulai bulan depan ya. Jadi ulun minta yang belum punya kitab supaya bisa megang kitab juga. Jadi tahu. Ulun tanya misalnya bulan depannya sampai mana pengajian di sini. Jadi pian sampai sini Beb. Jadi tahu. Nah kalau kitabnya sudah beli tapi nggak dibawa, akhirnya bingung sampai mana pengajiannya ini. Ulun soalnya banyak pengajiannya, kadang nggak terlalu hafal juga. Di sini sudah bab ini, bab ini. Jadi pian-pian sendiri yang mengingati. Kalau bisa bawa kitab daripada Nailur Roja, syarah daripada Safinatun Najah ya. Yang belum punya mungkin bisa tanya kepada para ustadz, nukar di mana, ulun tukarakan Bang, bisa. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau pian nggak tanya, nanti ulun yang tanya. Harus bisa jawab pian. Bapak-bapaknya sudah paham semua. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Beb, saya mau tanya tapi di luar tema yang tadi Habib ceramahkan. Ini masih masalah hakikah kemarin Beb. Masalah hakikah kemarin itu kan kalau orang laki-laki katanya harus 2 bagian kalau pakai sapi. Jadi kemarin bapaknya itu kan masih satu bagian aja. Kalau mau nambah lagi 1 atau harus pakai niat lagi kah Beb? Itu yang pertama. Yang Gimana tadi? Coba. Itu tadi masalah hakikat tadi Beb. Okay. Masalah hakikat. Kalau yang laki-laki takutnya kalau pakai sapi kan 2 bagian. Kalau dulu bapaknya tuh kan cuma 1, jadi mau nambah lagi 1 lagi. Paham. Atau harus pakai niat lagi atau cukup nambah gitu aja?
Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disunahkan kalau laki-laki kan 2. Akikah ini kan sunnah muakkad, ya sunnah muakkad. Jadi laki-laki 2, kemudian perempuan 1. Ketika kita mau mengeluarkan 2, tapi masih belum mampu, ngeluarkan 1, pokoknya supaya kita bisa ngeluarkan dulu. Gak masalah, 1 dulu diniati. Tapi masih separuh kan, dapat sunnahnya masih separuh. Nanti pas ada rezeki lagi diniati lagi separuhnya, nambah separuhnya, gak masalah. Yang penting ini bukan sesuatu yang wajib, ya ini bukan sesuatu yang wajib. Kalau masalah niat ya diniati lagi, gak masalah. Niat akikah istilahnya nambah daripada kekurangan yang kemarin. Jadi seperti itu. Saya niat mengeluarkan akikah untuk anak saya laki-laki karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi tinggal disambung aja, diteruskan aja. Paham Bu ya? Berarti harus berniat lagi gitu, Beb. Ya, kalau masalah sunnah ini aslinya nggak terikat sama niat, gak masalah. Cuman istilahnya ya kalau muktamad ulama di dalam niat ini tetap harus niat. Niat. Mewakilkan pun. Nah ini loh, banyak yang diantara kita ini yang ya panitianya juga kadang nggak ngingatkan. Ada orang mewakilkan misalnya untuk akikah ataupun kurban, itu hendaknya dia di dalam perwakilan itu tadi dia niat mewakilkan kepada panitia. Nah panitia misalnya ada orang yang nggak niat mewakilkan, ya diingatkan, ayo pian mewakilkan dulu sama ulun. Jadi bukan langsung sembarangan ngasih gitu aja, enggak. Jadi ada niat wakalah namanya, yaitu mewakilkan kepada panitia. Itu kalau mau kurban ataupun kita akikah, niat. Sunnahnya kita menyaksikan penyembelihannya. Jadi seperti itu. Paham ya? Nggih, paham, Beb. Nggih. Lagi nah. Sampean jeneng. Yang aku sopan dulu. Puasa sunnah misalnya, Beb, ulun Beb mau puasa Beb, kayak kemarin puasa Tasu'a, puasa Asyura, ulun cuman nggak bangun sahur, ini sudah subuh, gimana? Batasnya kalau pian puasa sunnah Senin Kamis misalnya, itu niatnya bisa pian itu sah puasanya, batasnya niatnya lain dengan niat puasa Ramadan ataupun puasa wajib nadar. Kalau sunnah ini setidaknya pian sebelum tergelincirnya matahari, sebelum duhur. Dengan syarat pian belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Tapi kalau pian sudah jam 6 pagi, jam 7 sudah sarapan soto, nasi kuning, teh hangat, ya sudah. Berarti tidak bisa. Tapi kalau belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, kepingin niat puasa, bisa di situ. Jam 9 pagi Beb, nggak apa-apa, biar niat. Ini sunnah, diringan kasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kayak Ramadan. Kalau Ramadan minimal sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh itu harus niat sudah. Ya, ada yang mau nanya lagi? Ini Git mau wakili teman saya, malu katanya mau tanya, jadi saya suruh ngomong. Ini Git tadi Habib kan ada bilang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat itu pasti husnul khotimah. Itu bukan berlaku pasti, tanda dari salah satu tanda.
Nggih. Bukan pasti ya. Oh, tanda husnul khotimah itu berlaku untuk orang yang mungkin lagi ibadah atau mungkin orang yang lagi maksiat. Kalau yang untuk maksiat tuh gimana, Bib? Kalau yang mungkin ibadah mungkin tanda husnul khotimah. Kalau yang maksiat itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman Bib. Nggih. Ya kalau maksiat nyata sudah, kita manusia bisa menghukumi secara dohirnya, urusan batinnya Allah. Kita secara yang nampak kalau orang itu maksiat, hati-hati, jangan-jangan su'ul khotimah. Maksudnya malam Jumat ini apa? Tanda. Orang ini orang biasa, tapi kok bisa meninggal malam Jumat ya? Kok bisa meninggal hari Jumat ya? Jangan-jangan dia ini punya amalan yang mana amalan itu diridhoi oleh Allah, tapi menurut kita remeh, menurut kita biasa, ataupun kita nggak tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia punya amalan yang mana kita nggak tahu. Amalannya itu ternyata dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Akhirnya apa? Dia diwafatkan oleh Allah di malam Jumat ataupun hari Jumat. Makanya untung orang yang bisa meninggal di malam Jumat ataupun hari Jumat. Kemudian masalah dia pernah loh Beb, tapi orang ini dulu pernah melakukan dosa Beb. Gimana Beb? Itu urusannya Allah, bukan urusannya pian sudah. Ini orang sudah meninggal, nggak usah diomongi lagi. Itu urusannya Allah. Kita cuma dikasih tahu tanda-tandanya. Kalau orang meninggal malam Jumat ataupun hari Jumat, ini tandanya, bukan pasti. Tandanya orang itu dikasih husnul khotimah. Nggih, mohon maaf, ada kisahnya artis, ya inisialnya VA. Dulunya dia ini terkenal suka sampai di booking 80 juta kalau mau booking artis ini, perempuan ini. Akhirnya apa? Ternyata waktu wafatnya dia wafat di malam Jumat. Wafat di malam Jumat, hari Jumat. Kalau kita pikir, oh ini orang maksiat, kadang kan kita ngomong rasakan sudah mati kam. Itu kalau urusan dohirnya. Tapi kalau kita bicara ke husnudzon, dia meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat, gara-gara dia ini dulunya terkenal, mungkin dengan 80 jutanya. Akhirnya dia diomongi oleh seluruh Indonesia. Yang ngerasani dia, ngehibai dia, ini seluruh Indonesia. Berapa juta orang ngomongin dia itu tadi. Akhirnya apa? Gara-gara dihibai. Ini kalau husnudzon ya, kita husnudzon. Gara-gara dihibai orang banyak, dia ini dosa-dosanya oleh Allah diambil, diberikan kepada orang yang menghibai, sehingga apa? Sampai dosanya habis, orang masih terus ngibai. Akhirnya dia diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jadi sebab itu, gara-gara sebab itu dia dikasih husnul khotimah. Bisa aja. Kalau Allah yang berkehendak kita nggak tahu. Itu kalau kita mau husnudzon, prasangka baik. Orang ini kalau prasangka baik nggak ada ruginya. Gak ada ruginya. Tapi kalau orang itu prasangka jelek, betulnya dosa, salahnya jadi fitnah. Nah, itu kalau orang suudzon. Kalau untuk dijadikan pelajaran ya gak masalah, untuk pembelajaran, bukan untuk bahan hibah, bahan rasan-rasan, bukan. Kalau untuk dijadikan pelajaran ya gak apa-apa. Paham ya? Paham Bu? Nggih. Sudah? Ya sudah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan nanya di luar majelis, ataupun yang punya nomor ulun mau nanya ya dipersilahkan juga, ataupun melalui media sosial Facebook ataupun Instagram, nanya di Facebook ulun ataupun Instagram ulun juga bisa.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Insyaallah kita semua dan keluarga kita semua dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita memiliki ilmu yang manfaat, yang insyaallah berkah daripada ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا انترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فالله وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة الشيخ صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.